Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca buku biografi Khalifah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih berbicara tentang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, Umar hendak menjatuhkan hukuman bagi salah seorang pegawainya. Lalu istrinya Atikah mencari kondisi saat Umar luang dan tenang untuk memohon ampunan dari hukuman bagi pegawai tersebut. Padahal ia hanya berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau marah kepadanya?" Umar pun gemetar seakan-akan salah satu tiang agama ini runtuh dan berkata, "Wahai musuh Allah, apa hubunganmu dengan urusan ini?" Dalam hal ini, jika istrinya bermaksud mengajak musyawarah dan mencari ide, Umar akan menerimanya dan tidak marah seperti itu. Ia akan bersama-sama bermusyawarah dan mencari ide. Beberapa saat lagi kita akan menyaksikan Umar merunduk tenggelam dalam kekaguman dan kekusukan karena seorang wanita yang menyelisihinya dalam masalah pembatasan mahar. Adapun di sini Umar menganggap sikap istrinya adalah ikut campur dalam tanggung jawab yang bukan menjadi wewenangnya. Dan apapun bentuk permintaan pertolongan dan perantara tidak akan ia diamkan begitu saja. Dan tidak pula ditolerir olehnya. Inilah tanggung jawab Umar atas para pejabatnya. Sekarang kita akan melihat tanggung jawab atas harta milik kaum muslimin. Sungguh ini adalah tanggung jawab yang mengejutkan akal, pikiran, dan hati. Kita mulai ulasannya dengan kisah di bawah ini. Abdullah bin Amir bin Rabi'ah bercerita, "Aku pernah menemani Umar bin Khattab dari Madinah menuju Makkah saat hendak berhaji. Kemudian kami pulang darinya. Selama berhaji, sekalipun ia tidak pernah membuat tenda atau kemah dan tidak juga mencari bangunan untuk berteduh. Ia hanya cukup membentangkan selendangnya di atas pohon lalu berteduh di bawahnya." Basar bin Numair berkata, "Umar pernah bertanya padaku, berapa jumlah harta yang kita keluarkan untuk melakukan ibadah haji ini? Lalu aku menjawab 15 dinar. Maka beliau berkata, kita sungguh berlebihan dengan harta ini. Apakah kalian melihat seorang lelaki yang gudangnya tersimpan harta-harta milik Kisra dan Kaisar? Kemudian ia berangkat haji melewati tengah-tengah padang pasir yang panas yang menyengat dan tidak menyediakan sedikit pun bekal perjalanan baginya. Ia merasakan jilatan panasnya pegunungan yang menyala-nyala seperti yang dirasakan oleh semua manusia. Dan ia hanya mengeluarkan 15 dirham untuk keperluan hajinya. Kemudian mengatakan, kita sungguh berlebihan." Sebelum ia mengurus urusan kaum muslimin dan menjadi pemimpin bagi mereka, ia bekerja sebagai pedagang. Ia mencari nafkah untuk dirinya, keluarganya, dan orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan perdagangannya itu. Setelah ia fokus mengemban tugasnya yang baru, ia mengambil jatah secukupnya dari Baitul Mal untuk segera melanjutkan hidupnya dan keluarganya. Semakin bertambah hari, semakin tambah pula tanggung jawab, kebutuhan dan pengeluarannya. Setiap kali ada kelapangan rezeki pada Baitul Mal, ia menambah jatah santunan untuk seluruh kaum muslimin yang berada di kota Madinah maupun sekitarnya. Bersamaan dengan itu, ia tidak pernah berfikir untuk menambah jatah untuknya satu dirham pun. Hingga pada suatu hari, para sahabat mendengar kabar bahwa Amirul Mukminin berhutang untuk biaya hidup. Lalu beberapa sahabat berkumpul, di antaranya Utsman, Ali, Talha, dan Zubair. Mereka sepakat akan membicarakan masalah ini kepada Umar dan memintanya untuk menambah jatah tunjangannya dari Baitul Mal. Tetapi mereka berpikir ulang dan takut untuk membicarakan masalah tersebut, karena mereka tahu dalam masalah ini Umar adalah orang yang tegas dan cepat naik darah. Utsman berkata, kita akan membebaskan kesulitannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Lalu mereka menuju rumah Hafsah binti Umar untuk menemuinya. Mereka menyembunyikan maksud kedatangan mereka. Mereka hanya meminta Hafsah untuk mencari tahu tentang urusan ayahnya. Akhirnya Hafsah pergi menemui ayahnya dengan hati berdebar-debar, lalu memulai pembicaraan dengannya dengan santai dan penuh hati-hati. Umar berkata, "Siapa yang mengutusmu kemari?" Hafsah menjawab, "Tak seorang pun mengutusku." "Tidak, aku yakin engkau diutus oleh sekelompok orang. Jika aku tahu siapa mereka, niscaya aku akan mengadilinya," ujar Umar. Kemudian Umar bertanya lagi, "Engkau dulu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pakaian apa yang beliau miliki di rumahmu?" Hafsah berkata, "Dua helai pakaian." "Apa makanan terlezat yang beliau makan?" "Roti gandum empuk yang diolesi minyak samin." "Apa alas ternyaman yang beliau miliki di rumahmu?" "Selendang tebal, kami membentangkannya pada musim panas, dan jika datang musim dingin, maka kami membentang setengahnya dan berselimut dengan setengah sisanya." Umar berkata, "Wahai Hafsah, sampaikanlah kepada orang yang mengutusmu bahwa permisalanku dengan dua orang sahabatku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu an, adalah seperti tiga orang yang menempuh sebuah perjalanan.
Orang pertama telah berjalan dan membawa perbekalan dan sudah sampai di tempat tujuan. Kemudian disusul oleh orang kedua. Ia mengikuti jalur yang dilewati orang pertama dan akhirnya ia sampai tujuan. Adapun orang yang ketiga, jika ia mengikuti jalur mereka dan membawa perbekalan seperti mereka, maka ia akan dipertemukan dengan mereka. Jika ia menempuh jalan selain jalan mereka, maka ia tidak akan bertemu dengan mereka. Adakah kalimat atau kata-kata yang layak kita jadikan komentar atas pemandangan unik dan menakjubkan ini? Jawabannya tidak. Hendaknya kita membiarkannya saja tanpa kita beri komentar apapun. Hari kiamat seakan berdiri di hadapan Umar jika ia mendengar berita bahwa 1 dirham dari harta kaum muslimin dicuri, dirampas atau digunakan secara boros atau berlebihan. Badannya bergoncang dan bergetar, seakan-akan harta simpanan Baitul Mal telah hilang seluruhnya, bukan 1 dirham atau sebagiannya saja. Oleh karenanya ia bersumpah, jika seekor unta milik kaum muslimin hilang di tepian sungai Tigris atau Furat dan ia berada di Madinah, ia sangat takut jika Allah nanti menanyakan soal hewan tersebut. Di hari yang sangat panas yang teriknya seolah mampu melelehkan bebatuan, Utsman melihat-lihat dari bagian atas atap rumahnya. Tiba-tiba pandangannya tertuju pada seorang lelaki yang sedang menggiring 2 ekor unta kecil. Padahal udara pada saat itu sangat panas seolah membakar kulit. Lalu ia bergumam, mengapa lelaki itu tidak tinggal di Madinah saja hingga panas ini mereda? Kemudian ia menyuruh pembantunya untuk melihat lelaki yang melintas di kejauhan itu karena angin dan debu telah menyamarkan ciri lelaki tersebut. Pembantunya pun melihat dari lubang kecil yang terdapat di pintu rumah dan berkata, aku melihat seorang lelaki yang bersorban dengan selendangnya sedang menggiring 2 ekor unta di depannya. Ia pun akhirnya menunggu hingga lelaki tersebut mendekat ke arahnya. Setelah ia tahu siapa lelaki tersebut, tiba-tiba ia berteriak, ia adalah Umar, ia adalah Amirul Mukminin. Lalu Utsman mengeluarkan kepalanya dari lubang kecil pada dinding rumahnya, menghindari panasnya tembusan angin seraya berkata, apa yang menyebabkan engkau keluar pada waktu ini, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, ada 2 unta milik negara yang tertinggal di padang gembala. Aku takut jika unta tersebut hilang dan Allah kelak minta pertanggungjawabanku terhadap unta itu. Utsman berkata kepadanya, kemarilah untuk berteduh dan minum, dan kami yang akan menyelesaikan masalah ini. Umar menjawab, kemarilah engkau ke tempat berteduhmu itu, wahai Utsman. Utsman berkata lagi, kami memiliki orang yang akan menyelesaikan masalah ini, wahai Amirul Mukminin. Sekali lagi Umar menyuruhnya, kembalilah engkau ke tempat berteduhmu, wahai Utsman. Lalu ia pun melanjutkan perjalanannya sedangkan cuaca panas akan melelehkan bebatuan. Kemudian Utsman berkata karena kagum dan takjub, barang siapa yang hendak melihat sosok pribadi kuat lagi terpercaya, hendaknya ia melihat kepada Umar. Pribadi kuat lagi terpercaya menjalani tanggungjawabnya atas harta kaum muslimin dengan cerdas dan teliti. Ia bukan hanya dibebani dengan harus bergadang untuk menjaga harta kaum muslimin, tetapi ia dituntut untuk mengembangkannya juga serta memperbanyak pemasukan negara dengan segala cara yang mungkin dilakukan. Misalnya ia menentang pembagian tanah pribumi kepada penakluknya karena hal itu akan menimbulkan sistem monopoli. Dalam waktu yang sama kelompok tersebut tidak mampu dalam memanfaatkan tanah tersebut karena mereka tidak berpengalaman dan bukan ahli untuk bercocok tanam. Ia lebih memilih untuk membiarkan tanah-tanah tersebut berada di tangan pemiliknya dan mencukupkan dengan pajak yang dibayarkan kepada Baitul Mal sehingga setiap muslim mendapat bagian darinya. Selain itu ia sangat menganjurkan untuk menghidupkan lahan-lahan mati yang tidak ada pemiliknya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man ahya ardam maitatan fahiyalah." Barang siapa yang menghidupkan lahan-lahan mati maka lahan itu menjadi miliknya. Ketika ada beberapa orang mengambil lahan-lahan mati tersebut lalu memberinya pagar dan mereka tinggalkan begitu saja, tidak diolah dan tidak ditanami. Melihat fenomena tersebut, Umar langsung menetapkan undang-undang, yaitu barang siapa yang mengambil lahan-lahan tersebut, maka ia diberi jangka waktu selama 3 tahun. Jika dalam waktu itu mereka tidak menghidupkannya atau menjadikannya sebagai ladang, perkebunan atau tempat gembala, maka lahan tersebut akan diambil kembali dari mereka lalu diserahkan kepada orang yang mampu mengolahnya. Ia juga memotivasi kaum muslimin untuk mencari pencaharian dengan cara yang syar'i dan melakukan perdagangan yang mulia dan bersih. Ia berkata kepada mereka, kelak kalian akan mempunyai anak cucu. Apakah yang berada di tangan kalian sekarang dapat mencukupi kebutuhan kalian esok? Ia dibebani tanggung jawab atas hewan ternak dan ia sangat memperdulikannya, sehingga ia mengkhususkan lahan yang subur dan luas untuk hewan ternak tersebut. Kaum muslimin menggembala hewan ternak mereka di sana tanpa dipungut biaya sedikit pun. Ia senantiasa menjaga lahan itu. Tiada hari pun berlalu bagi manusia tanpa melihat Umar. Pernah suatu ketika ia keluar di pertengahan hari, ia meletakkan pakaiannya di atas kepalanya untuk mencegah panas matahari. Mengayunkan langkahnya menuju ladang gembala untuk menyelidiki dan mengecek keadaannya. Ia pun mengingatkan kepada petugas ladang tersebut untuk melarang siapa saja mengambil pepohonannya atau memotong dengan kapak. Tidak pernah terbesit dalam pikiran kita saat kita berbicara masalah harta kekayaan dan pemasukan kas negara pada masa Umar. Ternyata kita sedang membicarakan tentang kekayaan yang sedikit dan sumber pemasukan yang dangkal. Sesungguhnya Umar tidaklah meninggal kecuali setelah yang berusaha menggerakkan tangan yang kuat lagi terpercaya untuk mendapatkan income
yang besar bagi negara saat itu, yaitu setelah sebagian besar kekayaan Romawi dan Persia berpindah ke pangkuan Islam. Khalid bin Urfutah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, aku membiarkan manusia memohon kepada Allah agar dia menambah umurmu dengan mengambil jatah umur mereka. Tidaklah seorang pun menginjakkan kakinya di bumi Kadisiah untuk ikut berperang, melainkan engkau beri tunjangan sejumlah 2.000 dirham atau 1.500, dan tidaklah bayi lahir ke dunia baik laki-laki maupun perempuan kecuali engkau beri santunan 100 dirham atau 2 karung gandum pada tiap bulannya, dan tidaklah putra atau putri kami mencapai usia baligh melainkan engkau beri mereka 500 atau 600 dirham setiap bulan." Kesungguhan Umar dalam mengembangkan kekayaan sama sekali tidak mempengaruhinya untuk mengambil jalan keserakahan dan kelaliman. Bagi Umar, kekayaan seharusnya menjadi pelayan atas kebutuhan manusia, bukan manusia yang menjadi budak kekayaan. Oleh karena itu, ia akan marah kepada gubernurnya yang menghalangi rakyatnya dari menikmati kekayaan negara dengan tujuan supaya setoran yang ia kirimkan ke ibu kota Madinah berjumlah besar agar bisa menyenangkan hati Amirul Mukminin. Ia memerintahkan para gubernurnya untuk membagikan kekayaan kepada masyarakat di setiap wilayah. Jika semua masyarakat telah tercukupi dengan harta tersebut, barulah sisanya dikirim ke ibu kota Madinah. Ia juga senantiasa memerintahkan para gubernurnya untuk bersikap lembut, adil dan penuh kasih sayang di saat mengambil pajak dari rakyatnya. Suatu hari ada kiriman harta yang melimpah dari salah satu wilayah untuk Umar. Lalu Umar bertanya tentang sumber pendapatan harta tersebut dan sebab yang menjadikannya berlimpah ruah. Ketika ia tahu ternyata semua itu ada hasil dari pajak zakat yang disetorkan oleh kaum muslimin dan jizyah yang dibayarkan oleh ahli kitab, ia berkata sambil melihat terus-menerus pada harta tersebut, "Sungguh aku kira kalian telah mencelakai manusia." Mereka menjawab, "Demi Allah tidak, kami tidak mengambilnya dari mereka kecuali dengan ketulusan dan toleran." Umar bertanya, "Tanpa cambuk dan paksaan?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu Umar berkata dengan wajah bersinar, "Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan kezaliman padaku dan pada kekuasaanku." Ia juga berlaku toleran terhadap ahli kitab yang memiliki hutang sampai-sampai habislah seluruh hartanya. Karena pajak bukanlah sebagai bentuk penghinaan, tetapi sebagai penghasilan negara. Jika ia tidak bisa membayarnya, maka Umar pun menggugurkan kewajiban tersebut. Kini jelas inilah Umar yang pemimpin yang bertanggung jawab, dan inilah metode Umar dalam memikul seluruh tanggung jawabnya. Inilah lelaki yang bala tentaranya mampu merubah kezaliman Romawi dan Persia serta menghancurkannya. Inilah lelaki yang ketika berjalan di ganggang kota Madinah mengenakan pakaian yang dihiasi dengan 21 tambalan. Ia pernah terlambat datang untuk berkhutbah di hari Jumat, kemudian ia meminta maaf kepada hadirin sambil menaiki mimbar. "Usahaku untuk datang tepat waktu telah dihalangi oleh bajuku ini karena aku tidak punya baju selain ini." Tanggung jawabnya yang penuh berkah telah mengantarkannya ke puncak kesempurnaan metode dan sebaik-baik teladan, maka seluruh tingkah lakunya menggambarkan puncak kesempurnaan yang bisa dicapai manusia. Bentuk tanggung jawabnya pada dirinya sendiri dan keluarganya adalah dengan membawa mereka kepada beban berat kehidupan dan menjauhkan mereka dari setiap bentuk kemewahannya. Bentuk tanggung jawabnya atas para pejabat dan pegawainya adalah dengan memilih mereka secara langsung dan mengharuskan mereka untuk berada di atas jalan yang lurus. Jalan lurus yang lebih tajam dari pisau dan lebih tipis dari selai rambut. Adapun tanggung jawabnya atas harta kaum muslimin mencapai batas tertinggi dalam penjagaan dan kehati-hatian terhadapnya. Dan atas kaum yang sombong dan zalim, tanggung jawabnya menembus batas maksimal dalam ketegasan serta kekerasan terhadap mereka. Tanggung jawabnya atas kaum yang lemah dan sederhana mencapai batas teragung dalam berlemah lembut kepada mereka. Seluruh tanggung jawab mengiringnya kepada pelaksanaan tugas dengan penuh ketawaduan, pengabdian dan penyerahan diri. Sungguh keagungan tingkah lakunya sebagai orang yang memiliki tanggung jawab ibarat terik matahari yang menerobos ke celah-celah jendela. Sungguh Umar telah membuat lelah para pemimpin setelahnya dan menjadikan tanggung jawab mereka besar dan berat. Umar bukanlah sesembahan, malaikat dan rasul yang diberi wahyu, tetapi ia hanya manusia biasa yang memiliki pendapat dan yang bangkit dengan azamnya. Sungguh ia mampu mencapai puncak tertinggi dalam keadilan, kasih sayang dan amanah. Maka apa alasan para pemimpin masa depan jika tekad mereka sudah melemah? Umar adalah hujjah Allah bagi setiap pemimpin. Di hari penghisapan kelak, jika seorang pemimpin mengatakan, "Ya Allah, aku tidak sanggup," maka Allah akan berkata kepadanya, "Lalu mengapa Umar bisa melakukan semua?" Baik, untuk sementara itu yang dapat kita bacakan. Selanjutnya masih dalam membicarakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu judul selanjutnya adalah "Tidak ada kebaikan jika tidak mendengarkannya." Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.